Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Naufal Hakim, Sofyan Syukrian, dan Harun Lamban akan mempresentasikan tentang merancang My Can Do. Sebelumnya, akan kita bahas apa itu My Can Do. Setelah itu, kita membahas tentang merancang My Can Do berdasarkan CEFR atau CFR, dan yang terakhir adalah merancang My Can Do berdasarkan GF. Memahami Can Do. Can Do adalah kalimat yang menunjukkan tingkat kematangan pencapaian bahasa yang dinyatakan dengan format mampu. Berbeda dengan penangkapan tingkat kematangan dengan mengetahui pola kalimat dan gramatika, apa yang sudah dipelajari, berapa kata atau kanji yang sudah diketahui, Can Do merupakan indikator yang menunjukkan contoh aktivitas bahasa yang mampu dilakukan pada tingkat kematangan bahasa atau pemahaman bahasa yang dimiliki. Misalnya dalam Can Do, mampu menyatakan suka atau tidak akan sesuatu. Merancang Can Do berdasarkan CEFR atau CFR. 1. Mendorong siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan konkret kepada peserta didik dan memberikan contoh dari kemungkinan jawaban. Pertanyaan dapat ditanyakan kepada sebuah grup sehingga peserta didik dapat berbagi pemikiran mereka dengan teman sebayanya. Peserta didik dari beberapa budaya akan merasa sensitif dan bisa saja tidak merasa nyaman dan ragu ketika mereka berbagi pemikiran mereka. Jika pembelajar bahasa very basic, dorong pembelajar tersebut untuk menggunakan bahasa pertama dia untuk mengekspresikan pemikiran yang lebih dalam. Contoh pertanyaan yang dapat ditanyakan adalah, apa yang kamu pikirkan tentang area mana yang harus kamu pelajari lagi? Apa yang kamu butuhkan kepada saya sebagai pengajar untuk membantumu belajar? Dan yang terakhir, apa kemudahan atau kesulitan yang kamu temukan tentang bahasa ini? Selanjutnya, perkenalkan siswa kepada konsep dan benefit dari CFR sebagai peta pembelajaran. Banyak dari peserta didik, tanpa memandang dari usia, memahami dari konsep peta pembelajaran. Jika pengajar memberikan contoh yang mudah dipahami, maka konsep tersebut akan mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Pengajar harus sering merujuk kepada kisi-kisi dan mungkin dapat memasangnya di tempat yang mencolok di dalam kelas. Mungkin kalau online dapat dipin di grup kelas. Dan merayakan ketika seorang pembelajar dapat merangkai rangkaian bahasa yang diuraikan di kisi-kisi. Umpan balik seperti penghargaan dan motivasi sangatlah penting bagi aspek pembelajaran. Selanjutnya adalah personalisasi penggunaan CFR pada kelas atau mata pelajaran tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan contoh ilustratif agar pembelajaran sesuai dengan minat dari peserta didik. Contoh pada teks pendek bisa diubah dengan nama-nama tertentu. Lalu teks diperiksa di kelas. Kartu, permainan, dan role play dapat membantu pelajar muda untuk mengkontekstualisasikan dan mengaplikasikan tugas dari drama. Frasa dan istilah yang berhubungan dengan karir atau dunia profesional dapat dikaitkan dengan pendidikan karir atau bekerja. Dengan cara-cara ini, peserta didik akan memahami bahwa CFR adalah sumber dan panduan untuk kemajuan berbahasa. Selanjutnya adalah yakinkan pembelajar bahwa kemajuan akan terjadi pada tingkatan yang berbeda. Seperti kita tahu bahwa beberapa dari pembelajar mempunyai kemampuan yang berbeda. Mungkin diperlukan 5-7 tahun bagi beberapa siswa untuk menjadi mahir dalam suatu bahasa. Tingkat kemajuan dari seorang pembelajar dapat dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk paparan bahasa yang dipelajari sebelumnya, pengalaman dan kualitas pengajaran, usia dan tingkat kemahiran pembelajaran dalam berbahasa, tingkat pendidikan orang tua dan ekspektasi budaya, dan terakhir, kemudahan mentransfer antara bahasa pertama dan kedua. Dan juga yakinkan pada pembelajar bahwa kemampuan dari setiap pembelajar bervariasi di antara kompetensi komunikatif. CFR menganggap ketidakseimbangan seperti ini itu adalah hal yang normal dan sebagai dari proses belajar bahasa.
Selanjutnya adalah mendorong pendidik untuk berkolaborasi dalam pengajaran, pembelajaran, dan penilaian bahasa dari sekelompok pelajar IEL, sehingga pemahaman tentang tingkat bahasa CFR setiap pelajar akan muncul. Contoh kolaborasi pada kemajuan pelajar IEL seperti berikut. 1. Guru bekerja berpasangan untuk menilai siswa IEL yang sama-sama mereka ajar. Bersama mereka memeriksa dan mendiskusikan deskriptor global yang sesuai, yaitu sekolah dasar, tingkat menengah, mengidentifikasi deskriptor mana yang cocok dengan kompetensi bahasa setiap siswa. Mungkin percakapannya bisa seperti ini. Kemampuan mendengarkan Miguel berada pada level A2.2. Saya tidak percaya dia memiliki masalah dalam memenuhi deskriptor mendengarkan itu. Saya setuju. Saya juga berpikir bahwa dia menunjukkan kompetensi A2.2 di kedua kategori lisan. Namun, deskriptor bacaan di A2.2 berada di luar dirinya sekarang. Kamu benar. Pendeskripsi kompetensi membaca level A2.1 cocok dengan kemampuannya. Bagaimana dengan menulis? Saya percaya ketika dia meluangkan waktunya, pekerjaannya lebih baik digambarkan sebagai A2.2. Bagaimana menurutmu? Mari kita lihat lebih dekat ciri-ciri tulisan Miguel sekali lagi. Sampel menulis dikumpulkan untuk pelajar IEL oleh guru IPS, Matematika, Sains, dan ILE atau IEL dari tugas kelas. Sampel ini dapat menjadi bagian dari penilaian diskusi antar pasangan guru yang berkolaborasi. Setelah itu, para guru berbagi informasi tentang kemahiran berbahasa, dalam konteks ini adalah berbahasa Inggris, siswa secara keseluruhan dengan guru yang lainnya, yang bekerja dengan para pelajar ini, atau pelajar yang sedang dinilai. Guru juga membagikan hasil pengamatannya kepada siswa. Mereka mendiskusikannya, instrumen yang dinilai sendiri bisa melakukan siswa dan mengkonfirmasi dan atau menyesuaikan penilaiannya mereka sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah merancang MyCanDo berdasarkan JF standar. Yang pertama adalah merencanakan isi pembelajaran sesuai dengan target. Membuat daftar target pembelajaran, dan daftar penilaian diri dengan menggunakan Candu. Pengajar dan pembelajar akan saling berbagi target, membuat pembelajar menyadari bahwa target yang ia ikuti adalah suatu hal yang bermanfaat. Adapun alur keseluruhan dalam pembuatan daftar target pembelajaran dan target penilaian diri adalah sebagai berikut. Seperti yang bisa dilihat di gambar, yang pertama adalah membuat daftar target pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya adalah, yang pertama, memikirkan kategori Candu yang sesuai dengan target kelas atau kursus. Yang kedua adalah memilih Candu dari situs Minano Candu Saito JF Candu. Yang ketiga adalah memilih Candu yang dijadikan sebagai target pembelajaran dari daftar Candu, atau bila perlu, membuat MyCanDo, mengganti Candu yang isinya disesuaikan dengan institusi pendidikan. Yang keempat adalah menambahkan daftar Candu yang sudah dipilih ke dalam format. Dengan begitu, daftar target pembelajaran selesai. Kemudian, kita juga membuat daftar penilaian diri. Untuk langkah-langkahnya adalah, yang pertama, memikirkan kategori Candu yang sesuai dengan target kelas atau kursus. Yang kedua adalah memilih Candu dari situs Minano Candu Saito JFR Candu. Yang ketiga adalah memilih Candu yang dijadikan sebagai target pembelajaran dari daftar Candu, atau bila perlu membuat MyCanDo, mengganti Candu yang isinya disesuaikan dengan institusi pendidikan. Yang keempat adalah menambahkan daftar Candu yang sudah dipilih ke dalam format. Dengan begitu, daftar penilaian diri pun selesai.
Yang selanjutnya adalah membuat daftar target pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat atau merancang daftar target pembelajaran. Yang pertama adalah memikirkan kategori Kendu yang sesuai dengan target kelas atau kursus. Setelah memikirkan target kelas atau kursus, ini sepertinya ada hubungan dengan kategori Kendu, aktivitas yang mudah dibayangkan aktivitas pembelajarannya. Maka bisa lanjut ke proses berikut. Kendu aktivitasnya adalah produktif atau berbicara. Yang mana itu adalah bercerita tentang suatu pengalaman atau kisah, memberikan ceramah atau persentase. Yang kedua adalah memilih topik, level, Kendu kategori yang dapat diaplikasikan di situs Minano Kendu Saito. Pada tahap sebelumnya, sudah direncanakan Kendu kategori, yaitu bercerita tentang suatu pengalaman atau kisah, dan memberikan ceramah atau presentasi. Level yang ditargetkan kelas atau kursus ini adalah B1. Berikutnya adalah memilih Kendu untuk topik yang akan diberikan pada kelas atau kursus ini, yaitu diri sendiri dan keluarga, pekerjaan dan profesi, berbelanja, perjalanan wisata dan transportasi, pola makan, bahasa dan kebudayaan. Kendu yang sudah dipilih dari Minano Kendu Saito dapat dikeluarkan dalam bentuk Excel. Selanjutnya, pada tabel ditampilkan daftar Kendu yang sudah dipilih dalam bentuk Excel, dilengkapi dengan topiknya. Pada gambar di samping adalah tabel dari daftar Kendu dan disertai topik yang diambil dari situs Minano Kendu Saito. Yang ketiga adalah memilih poin yang sungguh-sungguh digunakan dalam pelajaran dari daftar Kendu. Dari tabel di atas, yang menunjukkan daftar Kendu yang sudah terpilih, maka pikirkan Kendu yang mana yang menuliskan aktivitas pembelajaran yang benar-benar kita lakukan di kelas. Kemudian, pilih yang dibutuhkan, dan jikalau dari tabel tidak sesuai dengan aktivitas pembelajaran, maka pengajar perlu untuk membuat My Kendu. Selanjutnya adalah membuat My Kendu. Apabila Kendu yang dipilih dari Minano Kendu Saito tidak sesuai dengan kondisi institusi pendidikan dan pembelajar, maka perlu dilakukan perubahan penulisan isi. Karena Kendu dalam daftar 22 yang dibuat di tahap 2 tidak ada yang sesuai dengan kelas atau kursus kali ini, maka dibuatlah My Kendu berikut ini dengan mengacu pada Kendu dalam daftar itu. Dimasukkan contoh konkret ataupun karakteristik level B1, serta bila perlu mengganti topik Kendu. Target kelas atau kursus bertujuan mampu saling memperlihatkan, mampu berbicara secara padat di depan pendengar, memberikan ceramah atau presentasi sebagai My Kendu, dan menjadikannya sebagai target pembelajaran pada tiap topik. Berikut adalah contoh dari My Kendu yang sudah dibuat. Diri sendiri dan keluarga. Mampu berbicara dengan cukup mendetail mengenai kelebihan dan kekurangan diri kepada orang Jepang yang baru saja dikenalnya. Pekerjaan dan profesi. Mampu menjelaskan secara cukup rinci kepada orang yang baru saja datang dari Jepang untuk ditugaskan di negara Anda mengenai pekerjaan di divisi tersebut. Penjelasan mencakup informasi yang perlu diketahui orang Jepang, persamaan dan perbedaan dengan perusahaan Jepang. Berbelanja. Ketika Anda pergi berbelanja bersama orang Jepang, Anda mampu memperkenalkan produk istimewa ataupun fashion yang populer di negara sendiri, sambil membahas persamaan dan perbedaannya dengan di Jepang. Perjalanan wisata dan transportasi. Anda mampu menjelaskan dengan cukup mendetail mengenai daerah wisata terkenal kepada wisatawan Jepang
dengan menggunakan informasi yang dimiliki orang Jepang tersebut. Pola makan. Ketika sedang bersantap dengan orang Jepang, mampu menjelaskan dengan cukup rinci sambil memberikan contoh mengenai persamaan dan perbedaan pola makan, seperti tata krama dan makanannya, di negara sendiri dan Jepang. Bahasa dan kebudayaan. Ketika mengundang orang Jepang ke rumah, mampu menjelaskan dengan cukup rinci disertai contoh mengenai persamaan dan perbedaan kehidupan dan kebiasaan. Misalnya, upacara pernikahan, perayaan tahunan, dan lain-lain, di negara sendiri dan Jepang. Yang keempat adalah menambahkan daftar Kendo yang sudah dipilih ke dalam format daftar target pembelajaran. Kita tambahkan daftar Kendo ke dalam daftar target. Daftar target ini dapat digunakan untuk mengonfirmasi target pembelajaran per topik bersama pembelajar pada tiap awal dan akhir topik. Sebelum dibagikan kepada pembelajar, perlu ditambahkan poin-poin seperti berikut ini: nama kelas atau kursus dan masa pembelajaran, topik yang dinilai. Berikut adalah contoh dari daftar target pembelajaran. Lalu bagian membuat daftar penilaian diri. Yang pertama, memikirkan kategori Kendo yang sesuai dengan target kelas atau kursus. Setelah kita memikirkan target kelas atau kursus ini, sepertinya ada hubungan dengan kategori Kendo aktivitas yang mudah dibayangkan aktivitas pembelajarannya. Maka bisa lanjut ke proses berikut, yaitu Kendo aktivitasnya adalah produktif atau berbicara. Yang pertama, berbicara tentang suatu pengalaman atau kisah. Yang kedua, memberikan ceramah atau presentasi. Lalu, Kendo strateginya adalah produktif. Yang pertama, merencanakan metode penyampaian. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan cara lain atau bila tidak mengetahui kosakata khususnya. Lalu yang ketiga, memonitor ujaran sendiri. Lalu bagian yang kedua, memilih topik level Kendo kategori yang dapat diaplikasikan di situs Minano Kendo Seito. Kita memilih Kendo A2 yang merupakan level pembelajar saat ini, dan Kendo B1 yang merupakan level yang ditargetkan dari 5 kategori Kendo di atas. Yang dipilih adalah Kendo CEFR yang tidak dibatasi topik, karena daftar penilaian diri ini akan digunakan pada awal dan akhir program. Berikut ini ada tabel daftar yang diambil dari file Excel Kendo aktivitas dan Kendo strategi yang dipilih dari Minano Kendo Seito. Lalu bagian yang ketiga, memilih poin yang sungguh-sungguh dalam pelajaran dari daftar Kendo. Merencanakan Kendo mana yang digunakan dalam pelajaran dan pilih yang kita butuhkan. Dan bagian yang keempat, menambahkan daftar Kendo yang sudah dipilih ke dalam format daftar penilaian diri. Masukkanlah daftar Kendo seperti yang ada dalam tabel 23 ke dalam daftar penilaian diri. Pada daftar penilaian diri, perlu ditambahi kolom seperti berikut ini. Yang pertama, nama kelas atau kursus dan masa belajar. Yang kedua, nama pembelajar. Yang ketiga, penilaian diri oleh pembelajar. Dan yang keempat, penjelasan singkat mengenai cara mengisi. Berikut ini adalah gambar contoh daftar penilaian diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.